some more. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Abdul Latif. Baik, di video kali ini saya akan membahas materi tentang kewajiban hukum. Jadi di sini yang pertama ada lingkungan hukum yang berubah ya. Jadi menurut common law, para profesional audit bertanggung jawab untuk memenuhi apa yang telah dinyatakan dalam kontrak dengan klien. Dan apabila auditor gagal memberikan jasa atau tidak cermat dalam pelaksanaannya, mereka secara hukum bertanggung jawab kepada klien atas kelahiran atau pelanggaran kontrak, dan dalam situasi tertentu kepada pihak selain klien mereka. Oke, dan di sini ada faktor-faktor yang menjadi penyebab utamanya ya. Yang pertama, kesadaran para pemakai laporan keuangan yang semakin meningkat akan tanggung jawab akuntan publik. Dan yang kedua, kesadaran yang meningkat di pihak Securities dan Exchange Commission atau SEC mengenai tanggung jawab melindungi kepentingan para investornya. Dan yang ketiga, kerumitan fungsi-fungsi auditing dan akuntansi yang disebabkan oleh meningkatnya ukuran bisnis, globalisasi bisnis, dan kerumitan operasi bisnis. Dan yang terakhir, kesulitan yang dihadapi hakim dan juri dalam memahami serta menginterpretasikan masalah teknis akuntansi dan auditing. Dan juga di sini ada kegagalan bisnis, kegagalan audit, dan risiko audit. Jadi apa sih perbedaan dari ketiga hal tersebut? Oke, yang pertama, kegagalan bisnis. Kegagalan bisnis terjadi apabila bisnis tersebut tidak mampu mengembalikan pinjamannya atau memenuhi harapan para investor karena keadaan ekonomi atau bisnis, seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk, atau persaingan yang tak terduga dalam industri itu. Dan juga ada kegagalan audit. Kegagalan audit ini terjadi apabila auditor mengeluarkan pendapat audit yang tidak benar karena gagal memenuhi persyaratan standar audit. Contohnya, kantor yang menugaskan asisten yang tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas audit tertentu, di mana mereka gagal menemukan salah saji yang material dalam catatan klien yang seharusnya dapat ditemukan oleh auditor yang memenuhi syarat. Dan juga di sini ada risiko audit. Jadi risiko audit ini kemungkinan bahwa auditor akan menyimpulkan setelah melaksanakan audit yang memadai bahwa laporan keuangan yang telah dinyatakan secara wajar, sedangkan dalam kenyataan mengandung salah saji yang material. Dan seorang auditor mungkin saja menaati seluruh standar auditing tersebut, namun masih gagal mengungkapkan salah saji yang material akibat kecurangan. Oke, dan di sini juga ya ada konsep-konsep hukum yang mempengaruhi kewajiban. Yang pertama, konsep orang baik. Yang kedua, kewajiban atas tindakan pihak lain. Yang ketiga, tidak ada komunikasi istimewa. Baik, yang pertama, konsep orang baik. Jadi, konsep orang baik ini ada kesepakatan antara profesi akuntan dan pengadilan bahwa auditor bukan penjamin atau penerbit laporan keuangan. Auditor hanya diharapkan untuk melakukan audit dengan kemahirannya dan tidak diharapkan benar 100%. Dan yang keduanya, kewajiban atas tindakan pihak lain. Jadi, kewajiban atas tindakan pihak lain ini, para partner mungkin juga bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain yang mereka andalkan. Menurut Undang-Undang Keagenan, 3 kelompok auditor yang paling mungkin diandalkan adalah para karyawan, kantor akuntan publik lain yang ditugaskan untuk melakukan sebagian pekerjaan, dan juga para spesialis yang dihubungi untuk menyediakan informasi bisnis. Dan juga yang ketiganya, tidak ada komunikasi istimewa. Jadi maksud tidak ada komunikasi istimewa ini, menurut common law, akuntan publik tidak berhak menyembunyikan informasi dari pengadilan dengan menyatakan bahwa informasi tersebut rahasia. Diskusi rahasia antara klien dan auditor tidak dapat disembunyikan dari pengadilan. Dan di sini juga ada sumber kewajiban hukum ya. Jadi yang pertama, kewajiban kepada klien, yang kedua kewajiban kepada pihak ketiga menurut common law, dan yang ketiganya kewajiban sipil menurut Undang-Undang Sekuritas Federal, dan yang keempatnya ada kewajiban kriminal.
Oke, mungkin itu penjelasan singkat dari saya tentang kewajiban hukum ya. Dan di next video saya akan membahas materi tentang tanggung jawab dan tujuan audit. Jadi tetap pantengin terus YouTube channel saya, and see you next video. Bye bye.